Kenalin, saya Maco Revelino Sihaan di ASOP 2015, sekarang mahasiswa tingkat akhir Teknik Telekomunikasi Universitas Telkom. Mungkin cabangnya Abang Oke. masih ST Telkom dulu namanya. Yep. Mantap, mantap. Nah, eh, agak rada ke telekomunikasi aja sih Bang ininya pertanyaannya. Nah, yang pertama itu gimana sih nanti kondisi industri telekomunikasi di masa new normal atau di masa pandemi ini? Maksudnya mana bakalan yang lebih dibutuhkan lagi, karena kan telekomunikasi itu nggak cuma masalah di seluler aja, ada di Ya. cyber security sebenarnya masih ranah kita, di networking juga masih di ranah kita. Bagian mana sih yang bakalan lebih improve di industri telekomunikasi nanti? Kemudian yang kedua itu pengen tahu dong Bang, sebenarnya perbedaan mendasar industri telekomunikasi Indonesia sama Qatar itu apa sih Bang? Misalnya dari segi teknikalnya atau proses bisnisnya, perbedaannya apa aja sih Bang? Itu aja Bang. Oke, aku langsung jawab aja ya. Oke, kalau aku bilang sih, yang aku jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Secara teknik perbedaannya saya bilang sih kebetulan tidak ada ya. Kita orientasinya kebetulan sama lah. Semua teknologi yang kita apply di Qatar itu bisa diimplementasikan di Indonesia. Jadi alirannya itu bisa kurang lebih dibilang sama persis. Jadi paling beda-beda di frekuensinya aja. Jadi contoh di 4G di Indonesia itu kebanyakan bermain di berapa ya? Di 1800 atau 2300 ya. Frekuensi layernya itu beda. Kalau di Qatar itu kita banyakkan yang mainnya di 2600 gitu. Nah, di 5G-nya juga kayaknya beda frekuensi layernya. Di 5G kita mainnya di 3500 dengan, tapi nggak tahu Indonesia kayaknya udah di award juga kan sama BRTI ya. Jadi tapi secara perangkat semua sistem apa yang bisa jalan di Qatar jalan di Indonesia, tidak terlalu banyak yang berbeda. Makanya kita bisa masuk di sana kan, yang Qatar itu kan investasi banyak di Indosat kan. Indosat Uridu kan sekarang namanya itu. Makanya jadi secara vendor segala macam sistem itu sama. Tapi nggak tahu kalau di si itu tadi siapa Hendrik, kalau di Jepang kayaknya beda ya, agak beda sistem telekomunikasi di Jepang ya, punya standar sendiri kan ya. Tidak semua vendor bisa masuk ya kayak di ini Jepang gitu. udah ikutin internasional Bang, karena oh jadi udah ikut 3GPP juga, GSM-nya udah 3GPP di 5G-nya. Karena punya kisah buruk Bang di generasi kedua. Jepang sama Korea bikin sistem sendiri, mereka bikin telepon sendiri, akhirnya nggak bisa dijual ke luar negeri Bang. Oke, akhirnya ikut standar internasional juga ya. Oke, sip. Ya, itu aja. Itu kejawab nggak pertanyaannya, Maco? Dari segi bisnisnya Bang? Kalau segi bisnisnya sih ini ya, kalau di telekomunikasi itu kan kita ada istilah ARPU ya. ARPU itu kan average revenue per user. Jadi kalau gue bilang sih tetap kembali ke pendapatan per kapita ya. Ya maksudnya contoh di Indonesia berapa sih ARPU yang diharapkan dari tiap pelanggan? Paling misalnya di kisaran 30.000, 50.000 kan. Ya mungkin maksimum 100.000 lah per bulan untuk spending telekomunikasi ya. Itu. Kalau di sini mungkin di Qatar ya mungkin akan lebih besar sedikit karena memang kebetulan mata uangnya itu kan dipegging ke US dollar kan. Jadi tidak fluktuatif kayak Indonesia. Jadi dolar naik ya Qatar rial pasti naik. Dolar turun ya Qatar rial turun. Jadi bukan kayak Indonesia bisa berbeda kan. Maksudnya kalau rupiah turun dolarnya naik itu nggak ada ininya gitu loh. Jadi mungkin lebih ke sana. Tapi kalau secara bisnis sih menurutku ya itu kembali lagi secara volume di sini pasti jauh lebih kecil ya, kebayang lah pasarnya udah saturasi menurutku, semua orang mungkin udah 2 nomor, udah hanya 3 juta kan, mungkin malah hanya maksudnya kalau di Indonesia kan 273 juta, mungkin tiap orang udah punya 1 nomor HP, tapi tetap itu punya limitasi juga gitu, tapi pasarnya tetap lebih besar di Indonesia. Masalah teknologi di fix gitu ya, fix yang kayak IndiHome itu aku yakin di Indonesia juga belum masuk ke semua negara kan, maksudnya belum masuk ke semua pelosok. Masih banyak yang di daerah-daerah sana belum cover sama fiber optiknya Telkom kan. Ya mungkin itu lebih, kalau di Qatar aku yakin 99% udah ke cover lah dengan fiber. Di sini kita teknologi, maksudnya kecepatan internet di rumah itu, yang di rumah itu kayak aku di rumah ini 500 Mbps. Saya nggak tahu di Indonesia itu berapa kalau Telkom Flexi itu yang IndiHome itu berapa itu sekarang? Yang paling dasar kecepatannya. Ada yang tahu nggak? Ada yang langganan nggak?
IndiHome di paket paling murah kayaknya 10 deh, Bang. 10 Mbps, Bang. 10 Mbps paling murah biasanya. 10 Mbps ya. Itu harganya berapa Ya. itu per bulan? Beda-beda. 300.000. 300. 300 ribuan, Bang. Ya, itu bayangin ya. Saya di rumah itu internetnya 500 Mbps. Jadi berapa kali lipat itu? 50 kali ya. Ya itulah mungkin keuntungannya negara kecil ya. Jadi fiber optiknya itu dideploy hanya melingkar satu negara kecil. Dan kalau di Indonesia kan memang antar pulau, antar ini banyak ininya kan tantangannya gitu loh. Jadi makanya mungkin agak lebih masih belum bisa jor-joran gitu loh. Dan harganya masih begitu. Ya mungkin itu lebih ke situ sih. Kalau pertanyaan pertama, telekomunikasi post-COVID, itu benar deh. Itu orang pasti lebih butuh kan, karena semua kerja dari rumah, butuh terhubung dengan either virtual private network lewat VPN atau dengan kayak aplikasi begini, video conferencing. Masalah security pasti menjadi isu, itu pasti. Karena namanya ini kan ada kepentingan juga gitu loh. Maksudnya semua data sistemnya itu masih disimpan di dalam negara nggak atau udah out of the country gitu loh. Hostingnya di mana, itu masih akan menjadi menarik ya. Itu benar itu. Itu makanya perusahaan-perusahaan security sekarang lumayan berkembang juga kan ya. Kalau bisa kita bilang. Jadi itu menurutku masih bisa lah, walaupun tidak naiknya mungkin growth-nya tidak akan terlalu tinggi, hanya saturasi gitu loh, tapi tidak akan turun lah menurutku. Orang masih akan perlu pakai HP untuk koordinasi kerja mungkin minimal setahun 2 tahun ke depan gitu loh. Jadi menurutku sih masih oke lah. Jadi kalaupun rencanamu lulus tahun ini atau awal tahun depan, harusnya lulus tahun ini ya rencanamu atau gimana? Lulus tahun ini, Bang. Udah lagi nyusun, Bang, sekarang. Oke, sip. It's okay menurutku. Jadi kalau yang lagi tren itu kalau di selular kan sekarang 5G dengan IoT, Internet of Things. Yang cloud computing, cloud itu lagi tren juga, cloud AI, artificial intelligence dengan AR yang augmented reality itu lagi tren juga itu. Kalau kau bisa belajar itu yang kayak punya Google atau punya apa itu yang AWS itu, Amazon, itu yang lagi tren kan. Ada juga Alibaba sih. Maksudnya itu pasti butuh security semua kan, karena semuanya on the cloud kan. Maksudnya bukan kayak dulu lagi server. Kalau dulu kan misalnya satu perusahaan dia simpan sendiri servernya, PC-nya segala macam di kantornya sendiri kan. Jadi kalau ada apa-apa biasanya lebih aman memang karena ada di kantornya, ada security-nya, ada penjaga gedungnya. Tapi kan sekarang hampir semua kantor mungkin mending di cloud gitu loh. Sudah lebih murah, kapasitasnya lebih besar, lebih cepat. Kalau gedungnya kebakaran tidak hilang gitu loh. Kalau yang bare metal kan yang servernya di kantor itu kan begitu kebakaran, banjir, semua datanya hilang kan, hangus. Nah, jadi menurutku masih relevan sih. Kenalin, nama aku Marto Abrinaldo, bisa dipanggil Tohab. Angkatan 2015, kebetulan sekarang lagi kerja di industri yang sama dengan Abang di Telkomsel. Tapi mau nanya terkait, menarik sih pengalaman bekerja di luar negeri gini. Jadi mau nanya aja sih untuk Bang Natal, atau mungkin tuh abang-abang yang lain yang juga lagi kerja di luar negeri. Yang pertama itu, sebenarnya apa sih perubahan paradigma atau cara berpikir terbesar yang abang kakak alami setelah bekerja di luar negeri gitu? Yang kedua, menghadapi fenomena arus bebas tenaga kerja di era masyarakat ekonomi internasional seperti sekarang, menurut abang atau kakak sekalian, apa sih yang menjadi kekurangan tenaga kerja Indonesia di level S1 dibandingkan tenaga kerja luar negeri? Jadi mumpung di masa corona dan masa WFH gini, kita mungkin bisa memperkaya skill-skill kita yang masih ketinggalan dari pekerja-pekerja di luar negeri sana. Itu aja sih Bang. Terima kasih. Oke. Kalau boleh tahu di Telkomsel di bagian mana? Di kantor cabang mana? Oh, kebetulan di pusat Bang, kalau di Forter value chain-nya di bagian marketing. Marketing ya? Oh mantap. Iya benar. Berarti kenal Bang Heri? Nggak kenal Bang. Oke, nggak apa-apa. Ya bagus tuh. Itu bagian yang ideal itu kalau di Telkomsel. Bertahan aja di sana. Bagus banget itu. Organisasi Telkomsel itu menurutku keren itu. Berarti udah sekitar setahun 2 tahun di sana ya? Baru 6 bulan Bang. Udah 6 bulan ya? Tapi menurutku bagus itu. Sistem Telkomsel itu menurutku canggih itu. Dia termasuk yang kuat bertahan itu. Dan sistemnya memang jelas kan. Dia suka ngirim juga kan S2 karyawannya kan ya? Ke sekolah-sekolah keren di luar negeri kan ya? Iya benar Bang. Nah, ya kalau yang tadi pertanyaannya apa ya? Kalau aku bilang sih menurutku
paradigmanya bisa dibilang gimana lah ya, mungkin sama lah kayak kita dulu ngelihat Yasop gitu ya, pas kita lagi di asrama kita gimana gitu ya, bangga banget gitu ya, kita kayaknya merasa lebih hebat dibandingkan yang semua sekolah yang ada di Baligi atau di Tapanuli lah ya, merasa udah hebat kan. Tapi begitu ketemu misalnya sekarang udah ketemu alumninya Matauli, ketemu alumninya Del, atau kita ke Medan lah, atau misalnya kita sekarang di Jakarta ketemu semua alumni SMA terkenal seluruh Indonesia. Menurutmu berubah nggak paradigmamu melihat Yasop? Pasti berubah, Bang. Berubah kan? Ya sama, Berubah. kayak gitu Indonesia inilah. Misalnya kita selalu merasa bangga Indonesia ini hebat segala macam, tapi begitu kau bisa melihatnya dari luar, lu bandingin misalnya kayak saya di Qatar ya. Kalau saya sih pribadi kalau tanya perubahan apa yang paling menurutku sih tentang pajak gitu ya. Kebetulan aku tinggal di negara yang tidak ada pajak sama sekali, nol. Jadi memang aku kesal banget kalau melihat pajak di Indonesia itu kan pajak kita itu menurutku termasuk tinggi, tapi maksudnya pemerintah itu masih gitu-gitu aja gitu loh. Mereka hanya makan dari pajak, tapi kalau dibandingkan negara Eropa misalnya ya, pajaknya tinggi, tapi mereka berbuat gitu loh. Jarang kan dengar kasus karyawannya atau state employee-nya Eropa korupsi atau gimana gitu. Tapi kan kalau di Indonesia misalnya gini, APBN kita tiap tahun ribuan triliun, tapi misalnya mungkin lebih dari setengahnya hanya untuk ngegaji karyawan gitu loh, ngaji PNS. Tapi PNS-nya masih bandel-bandel juga, masih banyak yang korupsi sana sini, tidak pernah memfokuskan masyarakat gitu ya. Itu kadang aku kesal gitu loh. Jadi kadang ya mungkin itu satu ya, tapi kan nggak bisa juga. Still this is my country kan, maksudnya tidak bisa juga aku mengeneralisir semua orang yang kerja di BUMN atau PNS itu jahat, tidak juga kan, mungkin 60% baik, cuma yang jahat-jahatnya ini yang muncul ke permukaan kan, yang bandal-bandal ini kan, kayak misalnya di PNS Jakarta sana lah misalnya, apakah semua itu korupsi? Enggak juga, kayak zaman si Ahok kan, apakah mereka semua bermain kotor? Tidak juga, banyak yang bersih, cuma mungkin yang muncul ke permukaan kebetulan yang ketangkap yang bermain kotor gitu loh. Tapi paradigma itu menurutku kita pasti berubah. Maksudnya kita akan melihat ketika tahu ya misalnya lah Indonesia head to head bandingin dengan Filipina lah misalnya yang kurang lebih sama sistem tata negaranya, sistem konstitusinya. Jadi kita bisa lihat oh ternyata Indonesia ketinggalan di bidang ini. Ketinggalan di bidang ini. Misalnya budaya nyogoknya gimana? Apakah memang harus nyogok dulu baru proyek lancar kalau proyek dari BUMN gitu ya? Apakah harus titip sana titip sini baru bisa masuk ke perusahaan tertentu kalau dari ini? Ya itu budaya seperti itu bisa kelihatan. Tapi menurutku tetap tidak bisa digeneralisir lah. Tetap ada makanya tadi istilah continuous improvement itu menurutku penting. Itu perlu kita pelajari. Maksudnya jangan hanya orang yang di bidang swasta aja yang berkembang gitu, dibutuh inovasi. Menurutku orang-orang yang kerja di pemerintahan itu sangat perlu berinovasi gitu. Jangan begitu-begitu aja. Mereka sih enak. Kayak sekarang kasus corona kan, mana ada kita dengar PNS dipecat kan, atau karyawan BUMN dipecat kan. Tadinya enak menjadi karyawan di Indonesia itu. Susah untuk dipecat. Tapi begitu corona, lihat itu. Karyawan swasta itu udah 3 juta orang yang dipecat. Mereka juga yang survive, padahal kontribusinya pajak dari orang-orang yang di swasta ini jauh lebih besar kan dari mereka gitu. Tapi ya, jadi paradigma itu menurutku, saya pribadi, tapi itu akan berkembang lah, itu tidak pernah berhenti deh, dimanapun. Jadi kalau kerja di luar negeri, itu sesuatu yang akan selalu berubah. Halo, ya. Ya, makasih Bang untuk sharingnya. Kalau dari aku pertanyaannya lebih spesifik ke seleksi untuk masuk kerjanya sih. Apakah lebih susah dari di Indonesia? Itu yang pertama. Terus yang kedua, update profile LinkedIn itu esensial nggak sih sebenarnya? Gitu sih Bang. Ada 2 pertanyaannya. Oke, saya jawab pertanyaan kedua dulu ya. Ya boleh. Menurutku sih perlu banget itu, esensial itu. Karena sekarang juga kayaknya sih konsultan headhunter itu juga mereka udah tidak mau lagi gitu ngarapin profil orang ngirim 1000-an. Kayaknya dia lebih pengen lihat. Karena di LinkedIn itu kan kelebihannya itu kayak kita sosial media kita kan. Itu update terus kan. Maksudnya yang paling update. Jadi kayaknya mereka bisa mempelajari kita, ngelihat kita gimana kita hubungannya dengan teman-teman yang lain, lebih ke psikologinya gitu loh. Maksudnya apakah beda ketika dia menerima resume kita hanya dari email atau hanya dari fisikal gitu loh. Dia kan nggak lihat. Tapi kalau misalnya kan orang bisa juga update status di LinkedIn kan, dia lagi baca apa, dia mungkin bisa juga membaca kita apa ini cocok untuk yang kita. Jadi menurutku
bagus itu. Kalau bisa yang paling bagus buatin di LinkedIn. Semua yang lu kerjain buat aja di situ. Itu sangat pasti orang-orang menurutku ya, karena aku ada teman kebetulan dulu kerja di Qatar ya, dia balik ke Indonesia. Dia itu di bidang sivil lah ya. Dia sempat kerja di Sinarmas juga yang bangun kayak BSD gitu ya, perumahan. Dia cerita itu penting banget. Dia banyak itu dihubungin headhunter walaupun dia tidak pernah kirim lamaran. Karena kadang ada kebutuhan project yang urgent gitu ya. Orang benar-benar harus deliver project ke dalam short time. Dia butuh orang yang expert di bidang itu. Dia kayaknya sih HRD itu sekarang mainannya udah ke yang kayak LinkedIn ini. Jadi perlu ya. Terus yang pertanyaan pertama, sorry aku jadi lupa. Tadi bilang apa deh? Seleksi masuknya Bang. Apakah seleksi masuknya menurutku sih sama ya. Sebenarnya sama, persis sama. Cuma mungkin bedanya mungkin kalau di Indonesia kan kita bersaingnya kan sesama lulusan-lulusan dari Indonesia ya, dari kampus ya. Ini tambahin aja, Indonesia itu kita bilangnya negara besar gitu ya. Tapi kan begitu kita pindah ke Cina atau lihat negara apa India, negara kita itu kecil banget, hanya 1/5. India itu 1 miliar kan. Jadi begitu misalnya kita contoh kandidatnya ada 10 dari India, mungkin dari Indonesia hanya 2 orang atau 3 orang. Begitulah perbandingannya. Jadi memang yang melamar kalau di dunia internasional itu menurutku ya, kecuali memang si pencari kerjanya sudah targeted hanya negara tertentu yang bisa melamar gitu. Tapi overall 90% menurutku sama lah persiapannya. Lebih kepada ya semua lah. Kejawab ya Dek ya? Oke, kejawab Bang. Makasih Kak. Okay. Ini pas banget nih Bang, ini kita ada Bang Rudi kan, Bang Rudi yang lagi di Singapura, ada Hendrik juga yang lagi di Jepang. Sedikit aja mengenai LinkedIn dan gimana sih rekrutmennya. Kalau untuk dari Bang Rudi, menurut Bang Rudi rekrutmennya sekarang gimana ya kalau di Singapura? Kan bisa dari third party ya, headhunters, bisa dari langsung ya LinkedIn atau dari websitenya sendiri. Kalau Bang Rudi gimana Bang Rudi? LinkedIn itu perlu banget itu. Aku dua kantor terakhir aku kerja itu aku nggak pernah ngelamar. Jadi mungkin karena udah punya pengalaman satu ya. Jadi kita buat profile kita di situ, kita punya achievement apa aja, punya pengalaman bekerja berapa lama, punya skill apa aja. Entah gimana, mungkin karena ekonomi lagi bagus pasti butuh karyawan kan, pasti mereka cari di situ, lebih gampang pasti, nggak kayak dulu harus pokoknya itu malah nggak ada rencana pindah kantor pun jadi pindah kantor jadinya karena ada itu kan. Karena bedaannya ya. Iya, cekcokin dengan tawaran ya. Dan di kantor yang baru itu lumayan betah sih. Jadi minimal 4 tahun kayak gitu pindah gitu. Ya karena ada kemungkinan dan biasanya bos-bos yang pindah itu ngajak lagi gitu. Nah, karena ya mungkin dia nggak ada nomor HP kita kan, atau nggak ada Gmail kita kan, dia tinggal cari di LinkedIn, dia ingat namanya apa ya, Rudi gitu kan, Rudi kantornya apa gitu, cari gitu, terus connect gitu, terus tanyain gitu, mau pindah nggak pindah gitu, penting banget. Terus mau nanya nih Bang, yang Bang Natal itu salah satu bedanya lagi ya di luar negeri Bang ya, aku juga dulu kan pernah kerja di Indonesia kan ya, aku pernah kerja di Taiwan, pernah kerja di Singapura, nggak pernah ada tes psikologi. Oh nggak ada ya? Di Singapura nggak ada ya? Nggak tahu gimana di Qatar kayak gitu nggak sih? Nggak pernah ada tes psikologi, nggak ngerti kenapa. Di zaman saya memang nggak ada, cuma dengar-dengar yang 3 tahun terakhir ini udah ada juga, tapi online sistemnya. Jadi lebih ke assessment-nya itu udah online, kayaknya udah banyak juga perusahaan yang nawarin assessment psikologi lewat online. Udah ada juga. Aku juga mau sharing dikit Bang, aku pernah satu konsultan emang dia gede dan dia emang dia minta tes, tapi mungkin bukan psikologi. Dia agak TPA, tapi ujung-ujungnya kayak lebih mengerti diri sendiri gitu. Jadi lebih, ya mungkin psikologi ya. Cuman enggak. Kayak 1 dari 5 kayaknya. Kalau aku. Iya. Tapi di Indonesia juga banyak yang udah nggak pakai psikologi sih Bang. Kayak perusahaanku juga udah nggak pakai psikologi tes. Oh gitu, udah ini juga ya, makanya mereka udah langsung ke kebutuhan kali gitu ya, daripada banyak ininya ya. Mungkin itu dibutuhkan mungkin pada waktu untuk fresh graduate kali ya. Kalau yang pengalaman kayaknya nggak tahu kayaknya. Harusnya sih ya. Kalau saya lihat sih
di Indonesia itu kan trennya itu dulu kan kenapa butuh seperti itu kan dari trending dari krisis 98. Kita masuk krisis ekonomi dan semua itu semakin transparan kan. Maksudnya contoh lah di bank gitu, itu banyak istilahnya yang kayak apa istilahnya itu yang MT management trainee. Mereka itu butuh punya pemimpin atau manajer-manajer baru yang cepat gitu loh. Makanya ada semua psikologi, mereka nggak mau yang punya kelainan masuk program ini gitu loh. Mereka butuh juga untuk tahu psikologi seseorang kan. Nanti udah diangkat jadi manajer, ternyata malah dibakar banknya, yang begitu mungkin menurutku. Tapi di BUMN juga seperti itu kan, misalnya orang masuk PLN atau bank-bank BUMN, mungkin mereka perlu untuk menyaring juga, karena udah diinvest banyak-banyak, udah dikirim sekolah S2 ya, ternyata malah membuat masalah di kemudian hari gitu. Mungkin itu dulu. Makanya yang swasta pada niru juga kan, Astra niru, Toyota, kayaknya bersemua ngikutin itu gitu loh trennya. Tapi mungkin sekarang udah beda zaman, ya bisa jadi trennya beda lagi, karena udah semakin banyak juga. Perkenalan singkat, saya Hendrik, sama seperti Rica, lulus dari ASOP 2011, angkatan 19. Setelah SMA, S1 dan S2-nya di Jepang, dan sekarang sudah kerja, baru lulus Maret lalu. Dari April udah langsung kerja di, sama seperti Bang Natal juga, saya kerjanya di NTT Docomo, Bang, kalau pernah dengar. Wah, ngeri nih, jauh lebih besar ini dari Urido ini, kalau udah NTT Docomo. Itu operator terbesar di Jepang kan ya? Benar sekali, Bang. Punya standar sendiri malah, keren, mantap. Jadi yang Abang yang tulang presentasikan tadi itu udah, aduh, langsung ada ikatan batin gitu, guys. Mantap. Nah, jadi di sini saya sudah merangkum tentang poin plus dan poin negatif, dan nanti saya akan memberi pertanyaan dari poin negatif yang saya alami selama di Jepang. Jadi mungkin ini bisa jadi gimana ya, kayak gambaran bagi teman-teman yang mungkin berpikir untuk bekerja di luar negeri, di luar Indonesia. Jadi di sini ada saya cuma 3 doang sih poin plus yang pasti langsung kepikiran sih kalau bekerja di luar negeri. Yang pertama yaitu gaji memadai, itu tidak bisa disangsikan. Yang kedua adalah lingkungan kerja yang sangat baik. Di sini ya bandingannya kayak kalau di Indonesia kan sistem nyogok lah, sistem menjilat lah, sistem apa-apa gitu. Sistemnya itu kurang baik. Tapi kalau di Jepang, kamu baik ya kamu bisa dapat reward yang lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian yang nomor 3 yaitu kehidupan yang sangat nyaman. Di Jepang itu sistem transportasinya sangat baik, sistem keamanannya itu sangat baik. Jadi walaupun kita jam 2 malam atau jam 1 malam gitu jalan sendiri di kota gitu, itu nggak perlu takut ada begal, ada penjahat atau apa enggak. Bahkan dompet yang jatuh pun bisa kembali ke orangnya sendiri gitu loh, tanpa kita nyari. Karena orang-orang Jepang misalnya jalan ketemu dompet bakal diantarin kantor polisi gitu loh. Jadi bakal nyampe ke kita. Jadi dari 3 poin plus inilah yang membuat kebanyakan orang Indonesia yang kuliah ke Jepang dan kerja di Jepang itu susah move on dari Jepang. Susah keluar dari Jepang. Walaupun setelah ini akan saya jelaskan tentang poin negatif yang saya temukan ketika berada di Jepang. Yang pertama yaitu kebentur culture. Itu pasti Bang Natal atau teman-teman yang kerja di luar atau yang sedang stay di luar pasti kebentur masalah culture. Itu culture shock lah. Yang pertama itu pasti bahasa. Kalau Bang Natal tadi sesuai presentasi berada di international community, mungkin tidak terlalu terasa gitu loh. Karena ya internasional itu kita sudah merasakannya bahkan sejak kecil gitu loh. Bahasa Inggris kita sudah pelajari, budaya-budaya internasional itu sudah kita serap melalui film-film yang ada yang sudah kita tonton. Tapi kalau yang saya alami di Jepang itu sangatlah Jepang gitu loh. International culture-nya itu sangat tipis gitu loh. Karena mereka itu orang Jepang itu seperti orang Batak kalau saya, karena otaknya itu keras, budayanya itu keras, jadi susah untuk dilunturkan. Jadi yang pertama itu bahasa, yang kedua adalah kita kerja atau stay di Jepang itu sebagai warga nomor 2. Tidak pernah menjadi warga nomor 1. Itu selalu nomor 2. Kemudian ditambah lagi, saya itu berasal dari Indonesia. Dan selalu dikategorikan sebagai Asia Tenggara. Walaupun dari Filipina, dari Vietnam, atau dari Myanmar, oh kamu Asia Tenggara ya gitu. Langsung di-generalisir. Mereka menganggap warga dari Asia Tenggara itu datang ke Jepang hanya untuk meraup rezeki, bukan untuk membantu orang Jepang. Padahal enggak juga sih. Karena kita yang datang ke Jepang, ya walaupun banyak yang hanya untuk meraup rezeki, tapi ada juga yang berbakti untuk orang Jepang. Jadi sangatlah susah seperti itu dengan ada beban seperti itu. Kemudian ditambah lagi, mungkin ini sudah sangat terkenal di dunia internasional bahwa orang Jepang itu pada saat kerja ya kerja. Tidak bisa seperti orang Indonesia kalau kerja itu bisa rileks, bisa chit-chat kiri kanan, bisa agak santai gitu.
Itu kan bisa menikmati saat bekerja. Tapi kalau di Jepang, kalau kamu kerja, ya harus kerja. Tidak boleh ngobrol di luar konteks pekerjaan. Dan kemudian ditambah lagi budaya lembur yang sangatlah banyak sekali orang Jepang yang bunuh diri karena budaya lembur itu sangat lebay gitu. Nah, itulah salah satu beberapa contoh culture shock yang saya temukan. Jadi yang ingin saya tanyakan dari poin pertama ini adalah bagaimana Bang Natal mengantisipasi dari berbagai jenis culture shock yang dihadapi. Itu yang pertama, Bang. Kemudian poin negatif yang kedua adalah perusahaan Jepang itu atau itu digeneralisir sih. Cuman di berbagai negara juga setiap perusahaan itu punya culture masing-masing. Tapi culture di perusahaan Jepang pada umumnya itu adalah ada sistem promote ke atas itu berdasarkan tahun masuk, Bang. Jadi semakin lama kita di perusahaan itu, maka tanpa disadari kita udah makin ke atas gitu. Jadi manajer lah, jadi gimana gitu. Tanpa dipikirkan bisa jadi yang pegawai yang lebih muda bisa lebih kompetitif gitu. Tapi di Jepang itu walaupun pegawai muda lebih kompetitif, selalu yang lebih tua duluan ke atas gitu loh. Itu sangat aneh nih. Beda sama gimana ya, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat itu. Kita kan baru masuk tapi kalau langsung bagus kinerjanya langsung naik ke atas terus kan. Jadi Jepang enggak seperti itu, Bang. Jadi mungkin kemudian ditambah lagi pasar di Indonesia itu tadi Abang udah jelasin di Qatar itu hanya 3 juta penduduk pasarnya. Di Jepang ada sekitar pokoknya setengah dari penduduk Indonesia. Jadi dari segi pasar itu lebih banyak di Indonesia gitu. Apakah dari kedua poin ini, maksudnya misalnya Bang Manatak punya sesuatu nggak sreg di culture di perusahaan tersebut, kemudian mikirin di Indonesia itu pasar yang sangat besar, nggak kepikiran nggak sih untuk pindah ke Indonesia aja gitu loh? Misalkan tadi Bang Natal bilang, ada tadi kerja di Telkomsel, itu bagus itu, culture-nya bagus itu. Nah, Abang tahu tapi kenapa nggak ke sana gitu? Itu pertanyaan kedua, Bang. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, considering keluarga, Bang. Misalkan contohnya Qatar, itu kan sangat jauh dari Indonesia, dari Bonapaso gitu. Oke, dengan konsekuensi anak-anak akan sekolah di Qatar, yang notabene bukan negara ibu sendiri. Kemudian yang kedua, misalkan ketika istri misalkan baru melahirkan, pasti butuh keluarga untuk datang menjenguk. Itu akan sangat jauh ke Qatar. Dengan memikirkan ini, considering keluarga, sekolah keluarga, dan keluarga yang ingin menjenguk ke tempat kita sekarang, apakah nggak kepikiran untuk pindah ke Indonesia? Gitu? Itu saja, Bang. Terima kasih. Mohon maaf jika terlalu kepanjangan. Oke. Ini tadi pertanyaan siapa yang pertama itu? Si Tohab ya? Ya, jadi kayak Hendrik udah jelasin positif negatifnya paradigma, iya, terus habis itu tapi dia udah terjawab lah itu si Hendrik. Kirain pertanyaannya dia udah sulit, ternyata si Hendrik ini jauh lebih sulit nih pertanyaannya. Biasa ini summary-nya. Tapi oke, keren, mantap. Jadi mungkin aku jawab sedikit aja ya. Mungkin kalau ada yang mau nambahin nanti ya, Rika juga bisa nambahin lah di Belanda kan. Atau si Rudi masih ada ya? Masih, Bang. Oke, mantap. Jadi mungkin yang pertama ya, jujur aja ini ya, ini hanya pendapat pribadi ya, bukan mengeneralisir. Tentang culture shock gitu, aku paham sih, apa itu namanya, Jepang itu, aku kebetulan 1 bulan terakhir ini nonton film ini, di Netflix itu ada yang terkenal, Return of the Warrior, apa itu yang film Meksiko, aduh apa sih namanya, The Dragon ya, nonton nggak itu, ada yang nonton nggak? The Dragon, Return of a Warrior, jadi ada anaknya atau cucunya gembong narkoba dari Meksiko, dia itu dikirim ke Jepang untuk belajar finansial. Setelah itu kakeknya meninggal, dia disuruh balik ke Meksiko gitu loh. Di sana itu cukup banyak yang saya tadi Hendrik bilang itu, aku jadi keingat aja yang kayak senioritas gimana. Orang kayaknya susah cari kerja maksudnya pindah-pindah kerja itu bukan sesuatu yang common gitu di Jepang gitu ya. Mereka biasanya loyal ya. Dari satu perusahaan biasanya sampai pensiun di sana gitu loh. Mungkin mirip lah kalau di Indonesia itu mungkin orang-orang yang kerja di kementerian atau di PNS atau BUMN gitu loh. Ya udah masuk biasanya pensiun di situ gitu kan. Nah itu saya perhatikan, tapi nggak tahu mungkin masih seperti itu nggak sih sekarang atau ada perubahan masih ya. Nah
kalau di sini memang kalau di kita di Qatar ini kan negara Islam. Jadi culture shock-nya itu kalau di kita sih kayak saya udah biasa kan. Di Indonesia juga banyak teman-teman kita yang Muslim kan. Jadi sebenarnya tidak terlalu shock juga gitu loh. Yang mungkin malah saya lebih shock itu kalau ketemu dengan teman-teman orang India gitu loh. Dulu di Indonesia kalau ketemu ekspat juga banyakannya maksudnya ada sih 1-2 orang India gitu. Tapi maksudnya tidak pernah kebayang misalnya dalam satu tim 20 orang, 17 orang itu orang India gitu loh. Si ini ketahuan gitu. Iya, sama banget. Kalau di Singapura. Perusahaan juga banyak kayak gitu tuh. Terus ada orang Filipin. Di Indonesia aku jarang sih ketemu orang Filipin ya. Jadi memang ya agak beda ya shocknya. Maksudnya ada satu budayanya yang seperti ini, ada yang ini. Tapi so far sih karena saya maksudnya di Jakarta juga udah pernah berhubungan. Jadi tidak terlalu gimana gitu loh ya. Di kerjaan selama semuanya profesional dan delivered yang diminta. Tidak terlalu membuat itu jadi masalah. Ya mungkin ngakalinnya yaitu tadi dengan keluarga ya. Karena di sini kan seperti saya jelasin lebih rileks ininya load kerjaan, lebih banyak waktu dengan keluarga. Nah, mungkin untuk teman-teman yang baru lulus kuliah ini hanya joke aja ya. Kalau yang baru lulus kuliah kan dulu kita biasanya fokusnya itu cari uang, gaji yang besar, cari pacar gitu ya. Jadi lebih fokus ke ini gitu lah. Ya memang begitu kita married, punya anak kecil, ya memang akhirnya pada ujung-ujungnya prioritas itu bukan diri sendiri lagi gitu loh. Lebih prioritas ke keluarga, gimana persiapan biaya sekolah mereka, tabungannya, apakah mereka nanti suatu saat bisa mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Jadi memang itu akan lebih mengurangi egois kita gitu loh. Mungkin ketika kita masih bachelor, belum married itu tidak kita lihat, kita wah ambisi kita mau jadi apa, hura-hura sana sini, tidak pernah kepikiran investasi gitu loh, atau nabung gitu ya. Tapi menurutku ya itu, saya sih lebih ke ininya karena puji Tuhan ya, saya ini anak kecil jagoannya ada 2, jadi ya lebih fokus ke situ lah gitu loh. Jadi tidak terlalu pikirin pusing ini yang aneh-aneh gitu, yang lain-lain. Jadi ngelihat yang lain itu buktinya ternyata ya walaupun ini negara Islam, kami tetap diperbolehkan ke gereja. Kami punya di sini gereja, kita bisa bikin PA, bisa bikin ini, maksudnya tidak ada masalah gitu loh. Jadi memang ya anggap itu sudah bagian dari ini aja, paket aja. Nah, terus tadi pertanyaannya kepikiran nggak sih pindah ke Indonesia dengan kepikiran, tetap kepikiran lah, tetaplah. This is not my country gitu ya. Suatu saat tetaplah pengen sih berkontribusi lebih di negara sendiri gitu loh. Itu saya bilang Telkomsel bagus karena kebetulan tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, saya kebetulan ikut mendukung salah satu ketua ikatan alumni kami. Apa itu namanya, lupa aku. Cuma dia itu jadi ketua ikatan alumni Elektro ITB gitu loh. Dia itu dulu di rootnya Telkomsel kalau salah. Si Tohab masih ada nggak ya? Siapa namanya itu Pak? Bang apa gitu. Tohab masih ada? Masih ada Bang. Alexi Masih ada? kali Bang ya? Bukan. Setelah itu yang jadi di root Telkom sekarang siapa namanya tuh? Di Telkomsel sekarang Setianto. Pak apa sekarang namanya? Pak Antoro yang sekarang ya? Itu dulu di root Setianto Hantoro. ya, di root Telkomsel kan. Makanya saya tahu. Jadi waktu dia presentasi di kita, di angkatan kita, udah ini orang muda gitu loh. Dia bisa menggait maksudnya angkatan-angkatan 90-an ke atas gitu loh, walaupun dia angkatan 80-an kalau nggak salah. Makanya bilang culture organisasinya bagus, karena penasaran juga, maksudnya kalau lihat mereka keren lah, maksudnya mereka kirim karyawannya misalnya 100 orang S2 ke Amerika atau Inggris gitu, ke Eropa gitu, yang terbaik. Karena makanya jadi aku bilang bagus karena ya mereka survive gitu ya, di era persaingan di bidang telekomunikasi yang sangat ketat sekarang, Telkomsel tetap bisa nomor 1 gitu loh. Walaupun mungkin bukan hanya karena sisi nasionalisnya ya, maksudnya aku yakin dari segi memang produknya bagus, orang-orangnya kompeten gitu loh. Jadi susah juga yang lain untuk menggeser gitu loh, walaupun kayak Excel, Indosat, itu kayaknya nggak pernah bisa jadi nomor 1 kan. Jadi itu bukti menurutku ya. Jadi itu kepikiran, sempat juga masukin CV ke mereka beberapa dulu, maksudnya pengen ini. Cuma ya itu lagi, tetap kembali menyambung ke pertanyaan ketiga, ya memang karena bentrok juga, begitu udah dapat offer, kasih diskusi detail dengan istri, dilihat paketnya, hitung-hitung lagi, hitung-hitung ini, masukin Excel, ya gitu lagi. Memang
agak munafik sih ya, tapi memang to be honest, ini pendapat pribadi aja ya. Saya memang jadi agak egois gitu, takut gitu loh. Jadi dulu sih biasa aja hidup di Jakarta dengan gaji 5 juta, 6 juta kan, nggak ada ketakutan gitu loh. Tapi sekarang kok kalau ditawarin gaji 20 juta sebulan kok malah takut gitu kan. Aneh juga memang kok jadi begini gitu loh. Tapi memang ya realitasnya memang kita punya 2 anak, rencana biaya sekolah juga tambah tiap tahun. Maksudnya tetap kita ada hitung-hitungan realistis dong, sederhana kan.